5 berita terpopuler hari ini, Senin 27 Juli 2026 di Bloomberg Tech News Flash 5. Yang pertama, AS hentikan serangan ke Iran saat Houthi dan Saudi bentrok. Amerika Serikat menghentikan sementara serangan udara terhadap Iran di tengah meningkatnya bentrokan antara Houthi dan Arab Saudi. Houthi mengklaim menyerang fasilitas Saudi Aramco di Jizan dan Yanbu, sementara Saudi membalas dengan serangan ke posisi militer Houthi. Di saat yang sama, lalu lintas kapal di Selat Hormuz masih lumpuh akibat konflik. Presiden Donald Trump menyatakan militer Amerika Serikat siap menyerang Iran, namun keputusan akhir masih ditunda di tengah dorongan penyelesaian diplomatik. Kedua, direksi Rans mundur 2 minggu setelah IPO, saham terus turun. PT Rans Entertainment Indonesia Tbk menerima pengunduran diri Direktur Grandi Prajayakti hanya 2 minggu setelah IPO pada 10 Juli 2026. Manajemen menyatakan pengunduran diri karena alasan pribadi dan tidak berdampak material terhadap operasional perusahaan. Usai IPO di harga Rp170 per lembar saham dan sempat menyentuh Rp272 per lembar saham, saham Rans turun ke level Rp214 per lembar saham pada 24 Juli 2026. Ketiga, BI pastikan saham sitaan Jampitsus tidak termasuk free float. Bursa Efek Indonesia menegaskan saham sitaan Kejaksaan Agung tidak dihitung sebagai free float selama belum dialihkan kepada publik. BEI tetap mewajibkan seluruh emiten memenuhi ketentuan free float minimum 15%, namun hanya saham yang memenuhi definisi free float yang diperhitungkan. Setelah dialihkan kepada publik sesuai ketentuan bursa, saham sitaan tersebut baru dapat masuk dalam perhitungan free float. Keempat, Antv nunggak honor artis, MDIA masih rugi dan PKPU triliunan. Antv menjadi sorotan setelah Inul Daratista mengungkap honor program tahun 2022 yang sempat belum dibayar namun kini telah dilunasi. Di sisi lain, MDIA masih membukukan rugi bersih Rp8,31 miliar pada kuartal 1 2026 dengan pendapatan turun 15,15% menjadi Rp141,72 miliar. Perusahaan juga masih memiliki tagihan PKPU Rp322,67 miliar dan utang PKPU Rp1,02 triliun. Kelima, OJK cabut izin usaha penjamin emisi efek Ekuator Swarna Sekuritas. OJK mencabut izin PT Ekuator Swarna Sekuritas sebagai penjamin emisi efek karena melanggar sejumlah ketentuan di pasar modal. Pencabutan berlaku secara parsial sehingga perusahaan masih dapat beroperasi sebagai perantara pedagang efek. Pelanggaran meliputi tidak menjalankan usaha penjamin emisi lebih dari 2 tahun, tidak memenuhi batas minimum MKBD sejak Oktober 2023, serta tidak memenuhi persyaratan organisasi dan pelaporan. Itu dia 5 berita terpopuler pilihan Bloomberg Tech News hari ini. Ikuti terus update selanjutnya di www.bloombergtechnews.com.